Oke, selamat pagi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Wahyu Hidayat. Saya adalah seorang bisnis partner di Vision Alliance. Saya akan menjelaskan tentang segitiga pengaman aset. Sebelum saya menjelaskan apa itu segitiga pengaman aset, saya akan coba menjelaskan sedikit tentang aset itu sendiri. Dan yang pasti, saya yakin Bapak atau Ibu sudah paham sekali tentang yang namanya aset. Aset bisa berupa properti, bisa rumah pertama, rumah kedua, bahkan rumah ketiga. Bisa juga berupa investasi tanah, deposito, atau bisnis yang Bapak atau Ibu sudah punya, atau bisa juga barang-barang branded. Nah, itu adalah aset. Yang pasti, saya yakin Bapak atau Ibu atau teman-teman sekalian sudah memiliki aset ini. Bisa satu, bahkan bisa semuanya. Dan untuk mengumpulkan aset tersebut, pasti membutuhkan waktu ya. Nah, oleh karena itu, aset yang ada harus kita amankan. Setuju ya? Kita harus amankan sekarang. Kenapa harus diamankan? Karena ada yang namanya resiko. Kalau saya membagi resiko itu ada dua. Jadi ada yang namanya risiko sementara, ada yang satu lagi namanya risiko permanen. Apa itu risiko sementara? Seperti ini Bapak atau Ibu nih. Bisa juga salah investasi, ataupun ditipu orang. Nah, bagi seorang pebisnis biasanya sudah pernah nih mengalami salah satu dari kedua hal ini. Tapi saya yakin dengan kapabilitas Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian, resiko ini bisa diatasi dengan waktu tertentu. Dan dengan kemampuan Ibu atau Bapak dan kondisi masih sehat, pasti akan bisa mengatasi hal tersebut. Makanya saya bilang ini adalah resiko sementara. Tapi ada yang namanya resiko permanen. Jadi resiko permanen itu apa? Contohnya seperti ini. Bisa meninggal terlalu cepat. Atau bisa juga kecelakaan yang menyebabkan cacat. Dan satu lagi adalah sakit berat atau sakit kritis. Nah, kalau kejadian hal ini udah nggak bisa diubah nih. Makanya saya bilang ini resiko permanen. Cacat mungkin untuk normal lagi berat. Sakit kritis juga sama. Kalau udah sakit untuk kerja lagi juga mungkin agak susah. Nah, yang pasti kalau misalkan meninggal otomatis itu udah stop. Nah, saya coba menggambarkan ini kondisi kehidupan orang sukses seperti Bapak atau Ibu nih. Misalkan kerja atau bisnis dari usia muda. Otomatis kita mempunyai asetnya anggaplah sekian asetnya. Saat bisnis bagus, karirnya naik, otomatis pasti asetnya mulai banyak nih. Anak mulai sekolah, bisnis pun juga udah mulai berjalan dengan baik, aset pasti akan nambah terus gitu. Nah, ini bisa kejadian karena ada superhero atau Wonder Woman seperti Bapak atau Ibu. Akan tetapi aset yang sudah dikumpulkan nih beberapa tahun itu bisa aja hilang. Kenapa hilang? Karena ada risiko yang tadi permanen tadi. Kalau bisa kejadian contoh Tuan Fulan kejadian sakit berat, nah, bisa aja aset yang tadi hilang tuh, bisa turun atau bisa hilang sama sekali. Karena kalau terjadi risiko tadi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kita perlu memproteksi aset tersebut. Nah, inilah fungsi dari segitiga pengaman aset di Alliance. Apa itu segitiga pengaman aset? Nih, kita memiliki 4 tahapan segitiga pengaman aset. Tahap pertama adalah asuransi kesehatan. Kita harus memiliki jaminan biaya medis. Bukan asal jaminan biaya aja, tapi harusnya seperti ini. Kita harus mempunyai jaminan asuransi kesehatan yang full cover, bisa dipakai seluruh dunia, dan harus sesuai tagihan. Kenapa harus seluruh dunia? Karena mungkin pengobat yang terbaik bisa aja nggak di Indonesia, mungkin aja bisa di Amerika, bisa di Jerman, atau di Eropa, atau mungkin Singapura. Nah, kalau kita ada jaminan yang bisa mengcover di semua negara tanpa mikir biaya, otomatis potensi kesembuhan kita pun juga akan semakin meningkat. Nah,
kami di Allianz memiliki jaminan tersebut. Kalau misalkan ini sudah tercukupi, ada lagi level kedua, yaitu adalah asuransi sakit kritis. Ini untuk jaminan biaya hidup. Nah, jadi kalau kejadian resiko sakit berat yang seperti tadi itu nggak sampai jual aset. Contoh seperti ini, asuransi kesehatan, misalkan Tuan Fulan kena sakit jantung. Untuk berobatnya, Tuan Fulan bisa memakai asuransi kesehatan. Tapi untuk recovery-nya kan biasanya nggak butuh waktu singkat, bisa lama. Nah, otomatis kalau saat kita recovery, kita untuk kerja atau bisnis pun agak terganggu. Nah, oleh karena itu kita perlu asuransi sakit kritis. Jadi kalau kejadian sakit kritis, untuk pengobatan kita bisa pakai asuransi kesehatan, tapi bagaimana untuk mengcover potensi loss kita yang kita tidak bisa kerja atau bisnis nih. Nah, oleh karena kita butuh asuransi sakit kritis yang nilainya adalah 60 kali dari biaya hidup. Contoh, Tuan Fulan biaya hidupnya 2 miliar. Otomatis Tuan Fulan tuh harus mempunyai 60 kali biaya hidup nih dari 2 miliar itu, dari 120 miliar. Atau misalkan per bulannya Tuan Fulan itu 100 juta nih pengeluarannya. Nah, berarti harus memiliki 6 miliar. Kenapa 6 miliar? Karena minimal kalau dia nggak kerja, biaya hidup dia selama 5 tahun ke depan itu udah di cover dari asuransi. Itu minimal, yang lebih boleh. Oke. Kalau ini udah terpenuhi, bisa ke level ketiga, yaitu asuransi jiwa. Nah, ini adalah jaminan nafkah untuk yang ditinggalkan. Karena kalau misalnya kita sih maunya meninggal itu mungkin nanti setelah usia di atas 80 tahun. Nah, aset kita udah banyak dan kita bisa meninggalkan untuk ahli waris. Tapi bagaimana kalau kejadiannya meninggal terlalu cepat? Asetnya belum terkumpul, tapi kita tetap harus ninggalin aset untuk yang ahli waris kita. Nah, ini berupa warisan. Berapa nilai yang minimalnya? Kalau saya sih bilang 200 kali dari biaya hidup. Kenapa harus 200 kali? Contoh gini, Tuan Fulan pengeluarannya 100 juta tiap bulan. Nah, kalau dia punya asuransi yang 200 kali, atau berarti kan 20 miliar ya. 20 miliar kalau didepositokan di bank dengan rate anggaplah 5% setahun. Dari bunganya aja itu senilai 100 juta per bulan. Oleh karena itu, kalau misalkan Tuan Fulan itu pindah dunia, ahli warisnya itu tidak kekurangan lifestyle-nya. Yang terakhir barulah investasi. Nah, kalau urusan investasi itu saya yakin Bapak, Ibu atau teman-teman sekalian itu udah jago. Di Allianz pun nanti uangnya pun ada, nggak hilang sama sekali. Nah, ini adalah segitiga pengaman aset. Kenapa harus kayak gini? Kita harus lihat dari survei WHO. Survei pertama adalah 100 orang pasti meninggal, 100% orang. 90%-nya karena sakit kritis, yang 5-nya mungkin karena nggak sakit, bisa juga. Artinya ini udah suatu kepastian. Survei kedua lagi, biaya rumah sakit itu naik setiap tahun. Makanya kita harus memiliki asuransi kesehatan yang full coverage, berapapun biayanya. Dan survei WHO lagi ada 4 nih, 7 dari 10 orang risiko kena sakit kritis, 90 orang Indonesia itu kena sakit kritis sebelum meninggal. 67%-nya kena serangan jantung, dan yang mirisnya nih 90% nggak siap biaya medis. Makanya sekarang banyak yang pasrah kalau sakit, atau yang seorang pengusaha bangkrut karena sakit, itu banyak sekali. Nah, saya bisa membantu Bapak atau Ibu untuk membuatkan ilustrasi rekening yang bisa membantu mengamankan aset. Nggak mengikat, saya nggak jualan, nggak ambil pun nggak apa-apa. Oke. Nanti Bapak atau Ibu bisa menghubungi saya untuk penjelasan lebih detail. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.